Bapak dan Ibu Guru, salam sehat untuk kita semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang ragam strategi manajemen kelas campuran di modul 1, memahami murid. Sumber materi dan topik presentasi ini berasal dari platform Merdeka Mengajar dengan topik penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid PAUD. Ini ada di bagian pelatihan mandiri, modul 1 memahami murid PAUD dengan judul Ragam Strategi Manajemen Kelas Campuran. Nah, apakah Bapak Ibu menghadapi kelas seperti ini? Ada yang jarak jauh atau online, dan ada juga yang tatap muka atau offline. Ya, biasanya disebut sebagai daring dan luring, ya, jarak jauh, tatap muka, online dan offline. Nah, pada kelas campuran, yaitu yang Bapak Ibu hadapi sekarang, ada kelas tatap muka dan jarak jauh. Ini adalah dua kondisi yang akan dihadapi oleh guru-guru. Nah, kelas campuran ini ada kondisi tatap muka dan jarak jauh dan bukan merupakan keterbatasan untuk belajar. Karena kita dapat melihat di sini ada hambatannya, yaitu guru dominan memberikan tugas, terutama pada kelas jarak jauh yang online atau yang dari rumah. Dan kita dapat melihat ya banyak murid yang tertinggal materi, murid yang tidak menyimak informasi sama sekali, dan juga ada yang menghadapi orang tua mengerjakan semua tugas anaknya atau murid tersebut. Kita dapat melihat pada saat guru memberikan informasi kegiatan belajar hari ini pada grup eh, WhatsApp, misalnya ya grup kelas WhatsApp, maka ada beberapa nomor murid atau nomor orang tua murid yang tidak menyimak informasi. Karena bisa jadi orang tuanya memiliki satu handphone yang dipakai untuk orang tuanya kerja. Sehingga pembelajaran hari ini akan terputus ya, terhambat sama sekali untuk murid tersebut. Kemudian ada juga murid yang sudah ada perangkat belajarnya seperti handphone, tetapi tidak join, tidak bergabung dalam eh, kelas online yang sinkron ya, misalnya menggunakan Google Meet atau Zoom meeting, dan akhirnya orang tuanya semua mengerjakan tugas anak-anaknya. Ada juga yang ikut, tetapi tertinggal ya, hanya duduk dan menatap saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, namun di sini kita dapat melihat peluang. Ya, pada pembelajaran atau metode online, kita dapat terhubung dengan sumber-sumber belajar yang tidak terbatas. Kalau dulu guru memegang buku eh, tekstual, jumlahnya terbatas, ya, hanya satu untuk buku paket, ataupun jika ada tambahan dari buku perpustakaan, jumlahnya terbatas, tidak dapat dipinjam oleh murid eh, selama satu semester atau satu tahun misalnya, hanya beberapa hari saja jika itu perpustakaan. Kemudian dapat rusak ya, dapat rusak dan memerlukan sarana penyimpanan khusus ya yang disebut rak atau laci buku paket. Dengan sumber belajar yang tidak terbatas ini kita dapat terakses dengan buku-buku atau modul-modul elektronik ya seperti e-modul dari Kemdikbud atau platform-platform buku perpustakaan online. Kemudian ada juga platform atau media pembelajaran tersedia ya seperti Google Classroom untuk pendidikan kesetaraan tersedia dalam bentuk setara daring dan sebagainya. Dan sarana permainan edukasi online. Tidak hanya permainan edukasi ya, tetapi pembelajaran online ini sangat banyak sekali. Kita dapat melihat di YouTube channel banyak sekali diunggah pembelajaran-pembelajaran. Ya, bahkan pilihannya tidak hanya topiknya ya, pilihan dalam satu topik pun sangat banyak sekali. Jadi ini peluang Bapak Ibu Guru.
Hal yang masih dapat diterapkan dalam kelas campuran ini adalah pembentukan keyakinan kelas, ya. Hal-hal yang diyakini bersama, tata tertib ringan, kesepakatan bersama tersebut masih dapat eh, diterapkan. Kemudian pengelompokan murid, ya, dari tingkat pemahaman yang berbeda-beda masih dapat dikelompokkan, dan pelibatan murid. Khusus dalam pelibatan murid ini, murid dapat dilibatkan secara langsung untuk memilih metode dan moda belajar yang disukai. Ya, metodenya menggunakan apa, modanya juga dapat dipilih. Kemudian ajak murid untuk menentukan target hari ini dengan cara metode belajar yang mereka sukai. Kemudian berikan umpan balik secara langsung, ya, baik itu yang tatap muka maupun yang dari rumah. Dan selanjutnya buat lembar pengumpulan tugas untuk memantau pencapaian murid. Hal ini sangat penting bagi guru untuk melihat ketercapaian murid. Tentukan waktu bersama untuk bertemu secara jarak jauh, ya, misalnya dalam Google Meet atau Zoom meeting yang online sinkronus ataupun pada saat datang ke sekolah. Nah, beberapa saran dari manajemen kelas campuran itu sebagai berikut. Yang pertama, sekolah membuat, ya, atau mempunyai jadwal tatap muka maupun jarak jauh. Ya, sudah ada jadwalnya, ya, dalam 1 minggu kapan tatap muka dan kapan jarak jauh. Kemudian di kelas juga dapat melakukan rotasi tatap muka dan daring mandiri menggunakan perangkat teknologi di sekolah. Ya, jika sekolah tersedia laboratorium komputer yang terhubung dengan internet, maka murid dapat dilatih untuk memanfaatkan platform atau media pembelajaran. Ya, setelah tatap muka di kelas, maka kelompok murid tersebut pindah ke laboratorium komputer. Kemudian bisa jadi yang di kelas yang kosong tersebut dapat digunakan untuk eh, tatap muka murid atau kelompok berikutnya. Nah, ini yang di laboratorium komputer mereka melakukan secara mandiri, walaupun harus ada pemandu, ya, panduannya. Kemudian mengadakan kelas terbalik, ya, jadi guru memberikan materi pada perangkat media ponsel di grup WhatsApp kelas. Kemudian setelah dipelajari materi tersebut, maka pada waktu berikutnya anak-anak atau murid datang ke sekolah untuk melakukan kegiatan belajar. Dan kemudian untuk penugasan proyek bisa dilakukan di rumah sehingga bisa selang-seling seperti itu. Nah, yang keempat adalah kontrol waktu, ruang, dan metode belajar murid. Ya, ini harus tetap dilakukan agar pencapaian murid dapat dipantau. Tidak ada murid yang tertinggal dan dapat melakukan pendampingan khusus untuk murid-murid yang tertinggal tersebut. Nah, pesan utama dalam materi ini adalah kelas campuran ini bukan keterbatasan untuk belajar yang seluas-luas. Ini merupakan peluang dan bahkan sangat besar sekali. Seperti yang tadi saya jelaskan, sumber belajarnya sangat luas dalam bentuk buku elektronik, video pembelajaran, kemudian ada platform pembelajaran seperti Google Classroom, setara daring, yang memungkinkan guru untuk membuka kelas daring, ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu guru, kami merekomendasikan bintang 5, ya, untuk dipelajari topik ini secara langsung di platform Merdeka Mengajar di bagian pelatihan mandiri. Semoga kita semua sehat senantiasa, dan kami dari komunitas Merdeka Mengajar TBM Taman Eden Jimbaran dan channel YouTube Pencari Edukasi mengucapkan selamat berbagi dan beraksi untuk manajemen kelas campuran. Terima kasih.